Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Anime ini menceritakan Takakumi Iruma yang pekerja kantoran berusia sekitar 40 tahun, yang secara tidak sengaja dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan. Sebagai bentuk permintaan maafnya karena salah memanggilnya, Dewi Norn membebaskannya untuk memilih skill yang diinginkan. Takakumi yang hanya ingin hidup damai, memilih keterampilan alkimia, yang menurutnya sederhana dan cocok untuknya yang tidak ingin bertempur. Namun ternyata, alkimia adalah skill terkuat yang memungkinkannya untuk menciptakan segalanya. Cerita diawali ketika seseorang tengah tersadar di mana dia berada. Ketika itu, seorang dewi yang dipanggil sebagai Dewi Norn menyambut orang tersebut yang telah terpanggil ke Midgard oleh sihir pemanggilan dunia. Namun hal yang tidak diduga terjadi. Dewi Norn tiba-tiba meminta maaf karena membuat seseorang tersebut ikut terseret dalam pemanggilan bersama dengan orang lainnya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memanggil seorang pahlawan, namun seorang itu ikut terpanggil. Sang pahlawan telah berada di kerajaan Sidonia ketika dipanggil. Dewi Norn menjelaskan, jika ritual pemanggilan pahlawan dari dunia lain itu telah dilarang. Namun kerajaan Sidonia tidak mematuhinya, yang membuat Dewi Norn kesal dan memaki. Karena mengetahui dirinya hanya ikut terseret dan adalah kekeliruan, seorang itu meminta untuk Dewi Norn mengembalikannya ke dunia sebelumnya. Namun itu tidak bisa dilakukan lagi, karena sekarang seorang itu tidak memiliki tubuh dan hanya dalam bentuk spirit. Itu membuat Dewi Norn meminta maaf sekali lagi. Seorang itu panik dan ingin mengetahui bagaimana dengan nasibnya. Dengan rasa tidak bersalah, Dewi Norn menyarankan untuk seorang itu menyerah pada dunia sebelumnya dan mengulangi hidupnya di dunia yang baru. Seorang itu penasaran, apakah ia juga akan dipindahkan ke kerajaan yang sama dengan para pahlawan yang terpanggil? Tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Dewi Norn, kerajaan Sidonia sangat tidak manusiawi. Jadi sebagai permintaan maaf, ia akan menempatkan seorang itu di kerajaan lain dan memberikan bantuan super. Dewi Norn akan memindahkan seorang itu ke dunia fantasi seperti novel Jepang dan yang lainnya. Ia yakin itu akan begitu menyenangkan. Namun itu membuat seorang tersebut khawatir. Pasti akan ada naga, goblin, dan makhluk lainnya. Dewi Norn meminta untuk tidak perlu khawatir. Ia akan memberinya bantuan super. Seorang tersebut masih memikirkannya. Namun itu dianggap sebagai kesepakatan. Dia meminta untuk seorang tersebut mengatakan status. Dan pada saat itu layar muncul di depan jiwa orang tersebut, yang mana memiliki nama sebagai Takakumi. Ras manusia berusia 17 tahun dan tidak memiliki profesi. Berdasarkan apa yang Dewi Norn katakan, ada banyak profesi yang bisa diambil oleh Takakumi Iruma. Jika ingin menapaki jalan sebagai pahlawan, ksatria, atau petualang, maka Takakumi bisa memilih pendekar, penyihir, petarung, bandit, dan pemburu. Jika Takakumi ingin jalan swakarya, maka bisa memilih sebagai tabib, alkemis, pandai besi, pandai kayu, dan lain-lain. Karena Takakumi tidak bisa bertarung, jadi dia memilih sebagai swakarya. Dewi Norn menyanggupinya. Dia memberikan sebuah batu sihir yang merupakan inti dari skill yang akan aktif, yang akan membuat Takakumi meraih profesi yang diinginkan. Dewi Norn juga memberikan beberapa sihir darinya. Ketika inti sihir itu memasuki jiwa Takakumi, Dewi Norn mengucapkan perpisahan dan akan mengirim Takakumi ke benua Asgard, salah satu benua di sana. Singkat cerita, Takakumi telah dipindahkan ke benua Asgard. Ketika dia memeriksa wajah di dalam pantulan air, dia terkejut karena penampilannya begitu muda dan menarik.
Dewi Norn juga membekali Takakumi dengan sebuah tas yang berisi dendeng dan juga beberapa uang untuk bertahan hidup. Takakumi memeriksa layar status dan mendapati berkat Dewi di sana. Dia takut jika berkat Dewi itu diketahui oleh orang, maka akan membuat masalah. Jadi, ia akan mencoba untuk menyembunyikannya. Ada juga beberapa skill yang Takakumi miliki seperti yang pernah dilihat di dalam game. Ada item box, pengamatan, dan juga beberapa lainnya. Dan yang membuat Takakumi sedikit penasaran adalah sihir. Jadi, dia memutuskan untuk mencobanya. Karena Takakumi takut akan terjadi kebakaran jika menggunakan sihir api, jadi dia memutuskan untuk menggunakan sihir bola air. Saat itu, 3 buah lingkaran cahaya muncul di tangannya membentuk rune dan memunculkan bola air. Dia juga mencoba beberapa sihir lainnya seperti sihir angin dan tanah. Sekarang, itu membuat Takakumi menjadi yakin bahwa dirinya benar-benar berada di dunia fantasi. Ketika dirasa cukup untuk percobaan, Takakumi memutuskan untuk pergi mencari pemukiman yang memungkinkannya untuk bertemu dengan manusia lainnya. Di tengah perjalanan, Takakumi menemukan sebatang kayu dan mencoba untuk menilainya menggunakan skill persepsi. Diketahui itu adalah kayu trin, berkualitas tinggi, yang bisa digunakan untuk membuat berbagai alat. Karena penasaran, Takakumi akan membuat tombak menggunakan skill pandai besinya. Hanya dalam sekejap, Takakumi berhasil membuat sebuah tombak. Dia juga menyadari jika kebanyakan tanaman di hutan itu adalah herbal. Jadi, dia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa guna berjaga-jaga dan memasukkannya ke dalam item box. Saat tengah kegirangan dengan item box yang dia miliki, Takakumi mendengar teriakan dan seorang gadis kecil segera bersembunyi di belakangnya. Gadis kecil itu ternyata dikejar oleh seekor kelinci yang ukurannya lebih besar. Takakumi meraih tombaknya dengan takut. Ketika kelinci tersebut menerjang ke arahnya, Takakumi mengayunkan tombaknya dan berhasil menghabisi kelinci tersebut. Berkat itu, Takakumi pada akhirnya mendapatkan profesi sebagai seorang petualang. Namun, kekhawatirannya dikejutkan oleh ucapan terima kasih dari gadis kecil yang dia selamatkan. Gadis kecil itu berasal dari desa Board. Dia tengah mengumpulkan herbal, tapi monster kelinci sebelumnya menargetkannya. Takakumi terkejut ada sebuah desa di dekat sana, jadi dia meminta untuk ikut bersama gadis kecil tersebut. Diketahui bahwa nama gadis itu adalah Mori. Mereka segera pergi menuju ke desa Board, berpindah di kerajaan suci Sidonia. Terlihat 3 orang tengah berdiri di tengah aula dengan bingung. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Saat itu, tiba-tiba seseorang datang dan memanggil mereka sebagai pahlawan yang telah terpanggil. Dunia saat ini bukanlah dunia asal mereka, atau lebih tepatnya mereka ada di dunia lain. Alasan mereka dipanggil adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Namun itu masih belum dimengerti oleh mereka. Seorang itu akan menjelaskannya dan memperkenalkan diri, bahwa dia adalah permaisuri pertama kerajaan suci Sidonia, Elizabeth. Saat itu Akame, salah satu yang terpanggil mendapatkan sebuah skill unik yaitu pengungkapan. Itu membuatnya bisa mengetahui motif yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan intuisinya. Akame menyimpulkan bahwa Elizabeth tidak bisa dipercaya dan berbahaya. Kembali pada Takakumi yang telah sampai di desa Board. Dia bertemu dengan orang tua Mori, yang merupakan pemburu bernama Banga dan Marta. Takakumi saat itu meminta izin untuk menginap di desa Board sementara waktu. Banga tentu mengizinkannya. Di desa itu ada banyak tanaman herbal. Pria bernama Babun menambahkan ada juga tambang. Desa Board adalah surga bagi swakarya. Babun adalah pandai besi yang berpengalaman tentang biji tambang. Takakumi dapat menanyakan apapun padanya. Bangga menyebutkan bahwa di desa itu tidak ada penginapan yang membuat Takakumi sedikit bingung. Namun Babun menyarankan untuk membangun rumah saja. Takakumi terkejut karena membangun rumah terdengar begitu mudah. Para penduduk bersama-sama membantu Takakumi untuk membangun rumah sederhananya. Dan mereka juga tahu bahwa Takakumi adalah seorang penyihir, karena Takakumi meratakan tanah yang akan dia bangun menggunakan sihirnya. Tidak ada penduduk yang mencela. Mereka menerima Takakumi dengan baik. Itu membuat Takakumi yakin bahwa kehidupan barunya di dunia ini akan baik-baik saja. Singkat cerita, rumah Takakumi telah selesai dibangun. Berkat skill pandai besi, pandai kayu, dan pertukangan, dia berhasil membuat interior. Takakumi juga mengganti profesinya yang awalnya petualang menjadi seorang alkemis. Karena dia telah merubah profesinya sebagai alkemis, dia juga telah mengumpulkan beberapa biji mineral. Ada juga biji batu sihir. Dengan profesinya sebagai alkemis,
Takakumi tidak perlu menggunakan peluburan yang menyulitkan. Jadi dia menggunakan sihir untuk meleburnya dan membuatnya menjadi batang besi dan yang lainnya. Itu membuat Takakumi menjadi bersemangat, seolah-olah itu adalah hal yang luar biasa. Ia akan bisa membuat banyak hal, dari besi, logam, tembaga, dan lain-lain. Ketika sore hari, saat Mori mengunjungi Takakumi untuk mengajaknya makan malam, dia dikejutkan dengan Takakumi yang telah terkapar di lantai karena kehabisan energi sihir. Hal tersebut membuat Takakumi mendapat omelan dari Martha yang melarang Takakumi untuk menggunakan sihir berlebihan. Dan karena Martha tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali, Martha kadang datang ketika Takakumi tengah melakukan pekerjaannya untuk mengawasinya. Takakumi membuat berbagai peralatan. Semakin sering dia menggunakan kemampuannya, level alkemisnya juga meningkat pesat. Tidak hanya menggunakan kemampuannya saja, Takakumi juga bersama Babun memandukan padai besi dengan sihirnya, menciptakan beberapa barang yang luar biasa. Berkat itu, level alkemis Takakumi naik pesat, bahkan level padai besinya meningkat juga. Selesai dengan padai besi, Takakumi pergi menemui Bangga untuk meminta ramuan. Takakumi ingin membuat ramuan menggunakan tanaman obat yang ia petik sebelumnya. Bangga mengerti dan meminta untuk Takakumi menjual ramuan itu padanya. Tidak membutuhkan waktu lama, Takakumi berhasil membuat 2 jenis ramuan. Karena warnanya berbeda membuat Takakumi sedikit bingung. Itu membuatnya menjadi semakin penasaran dan ingin membuat lebih banyak ramuan. Takakumi pergi ke dalam hutan untuk berlatih meningkatkan sihir cahaya. Tapi dia bertemu dengan monster baja raksasa. Monster tersebut menyerang Takakumi. Takakumi mencoba berbagai serangan fisik dan sihir, tapi tidak berhasil. Ketika tengah panik karena monster baja raksasa yang mendekat, tiba-tiba saja seekor monster laba-laba dari belakang Takakumi menerjang ke arah monster baja raksasa tersebut. Namun, itu masih tidak berhasil, karena monster laba-laba itu terluka. Takakumi menjadi semakin khawatir. Di detik terakhir, Takakumi mendapatkan ide untuk menggunakan skill alkemis menyerang monster baja raksasa dan berhasil mengalahkannya. Takakumi mendekati monster laba-laba dan berterima kasih karena membantunya. Tanpa menunggu, Takakumi menggunakan kemampuan healnya untuk menyembuhkan monster laba-laba akibat dari serangan monster baja raksasa sebelumnya. Takakumi yang selesai menyembuhkannya berbalik untuk pergi, tapi dia dikejutkan oleh pemberitahuan skill monster tamer. Awalnya Takakumi ragu, tapi pada akhirnya dia menjinakkan monster laba-laba, memberikannya nama sebagai KID, dan kembali ke desa Board. Setibanya di desa, Takakumi mengeluarkan tubuh dari monster baja raksasa dari item boxnya. Itu mengejutkan warga desa. Mereka juga terkejut mengetahui bahwa Takakumi membawa kembali monster laba-laba. Setelah Takakumi menjelaskan bahwa dirinya juga monster tamer, warga desa tidak lagi takut. Waktu berlalu di malam hari. Warga desa berpesta dengan daging monster baja raksasa yang Takakumi dapatkan. Takakumi yang bersama dengan Babun dan Bangga menanyakan keberadaan kota besar di dekat desa Board. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bangga, ada kota yang bernama Bolton. Dan episode pertama dari anime Izure Saikyo no Renkin Jutsushi berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.